Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan membahas uji komparasi, uji rata-rata dan variance dengan menggunakan Excel. Sebelum lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Nah, kali ini contoh kasusnya untuk satu populasi ya, kita bisa melakukan uji rata-rata maupun uji variance untuk satu populasi. Nah, di Excel tidak disediakan secara langsung, tapi kita bisa dengan cara manual. Yang pertama adalah kita cari rata-rata dan standar deviasi untuk datanya. Jadi kita mencari di sini ya, mencari rata-rata data, tinggal ketik average ya. Jadi average dari sini dari datanya. Kemudian untuk standar deviasi kita pilih di sini STDF ya, untuk sampel. S itu lambang sampel dari datanya. Nah, kemudian untuk mencari nilai degrees of freedom itu adalah rumusnya N-1. Nah, kemudian untuk mencari T-statnya, ya ini ada rumusnya T-statnya, yaitu N akar N dikali dengan X bar dibagi dengan S. Nah, ini kita udah masukkan formulanya, jadi tinggal diganti saja nanti ya. Jadi kita bisa masukkan formulanya, jadi ini adalah SQRT dari akar N dikali dengan rata-ratanya, kita bagi dengan standar deviasinya, seperti itu, dapatlah seperti ini. Kemudian kita bisa mencari hipotesisnya, mau nanti di sini dikurang, misalkan apakah dianggap sama dengan berapa gitu ya. Jadi ini apakah nanti dianggap sama dengan misalkan 0,34. Nah, misalkan di sini kita kurangkan dengan hipotesisnya. Nah, jadi kita tambahkan di sini nanti mu. Mu-nya hipotesisnya berapa? Misalkan di sini tadi 0,34 ya, di sini. Nah, ini kita ganti menjadi formula di sini 0,34. Nah, terdapatlah T-stat segini. Nah, kita cari p-value-nya dengan formula ini, T distribusi untuk satu arah kiri atau satu arah kanan atau dua arah ya. Kalau kita bandingkan dengan T statistik saja, ini untuk T alpha, untuk one tail ya, ini one tail itu dia harus lebih besar 1,64, sedangkan di sini dia 0,79, atau two tails itu harus lebih besar dari 2,035. Artinya tidak tolak 0, artinya bahwa secara rata-rata gini kita masih di sekitar 0,34. Itu kalau uji rata-rata. Nah, uji variance ini dia menggunakan chi-square. Jadi yang rumusnya di N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Misalkan sigma kuadrat kita adalah 0,0134. Sementara tadi di sini kita udah punya nilai rata-rata ya, nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-ratanya ini. Nah, tinggal di sini yang digunakan bukan S tapi S kuadrat. Jadi kita ganti formulanya menjadi varian ya. Di sini kita ganti menjadi varian. Jadi varian dari sampel. Ya, ini jadinya var, bukan STDF tapi var dari sampel. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, kemudian kita cari formulanya seperti ini. Sigma kuadrat itu adalah chi-square itu adalah N-1 kali S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Jadi ini adalah formulanya ya. DF-nya ini DF-nya N-1 dikali dengan sigma kuadrat dibagi dengan S kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, dapat segini. Nah, kalau kita lihat uji dua arah, apakah dia sama dengan ini, berarti dia two tails-nya itu dia harus lebih besar dari 50 atau lebih kecil dari 19. Ternyata dia masih di antaranya atau daerah penerimaan. Jadi boleh kita katakan bahwa variance-nya masih sebesar 0,016. Itu untuk uji rata-rata untuk satu populasi dan uji variance untuk satu populasi. Sekarang kita uji rata-rata untuk dua populasi ya. Yang pertama yang bersifat independen. Jadi independen ini artinya dia tidak saling mempengaruhi ya. Kita ingin tahu bahwa bagaimana apakah ada perbedaan antara rata-rata Gini ratio ya di daerah yang Jawa Sumatera dengan daerah selain Jawa Sumatera. Nah, sebelumnya di dalam uji independen ini ada dua hal. Yang pertama ada yang berbentuk variance yang sama dan variance yang berbeda. Nah, kita uji dulu variance-nya, uji ragam.
Ya, uji ragam itu kita ingin tahu dia homogen atau tidak, sehingga nanti kita bisa menggunakan formulanya. Nah, caranya yang pertama adalah kita cari uji ragam di sini. Nah, caranya tinggal data, kemudian data analyze, kemudian di sini ada uji di sini, uji ragam, dua ragam ya, uji nih f-test to sample to variance. Nah, kita masukkan aja nih rank yang pertama, ini rank yang kedua. Nah, yang ini dianggap sebagai label yang judul pertama ya. Kemudian output ranknya kita taruh di sini, misalkan kita taruh di sini. Nah, yang kita tahu di sini nilai probabilitasnya segini. Nah, berarti dia lebih kecil, lebih besar dari 0,05, atau nilai kritikal kita itu lebih besar dari nilai start kita, sehingga di sini adalah tidak tolak nol atau variansinya dianggap homogen di sini. Maka untuk uji rata-ratanya kita rata-rata yang equals variance, karena nanti ada dua pilihan, yang equals maupun unequals ya. Kalau kita lihat di sini data untuk uji rata-ratanya, nah di sini ada pilihan. Nah, tes yang untuk yang asumsi equals atau unequals, di sini equals berarti pakai yang ini. Nah, sama seperti tadi ini rank 1, kemudian ini range 2 datanya, kemudian kita label, kemudian kita oke kan saja. Maaf, tadi kita pilih ininya dulu supaya dia di dalam satu di sini ya. Tadi data, analyze, pilih yang to test equals ya, pilih yang hipotesis ininya 0 ya. Kemudian output range. Nah, biar langsung ditaruh di sini, kita klik di sini, taruh di sini. Nah, oke, langsung dibaca di sini ya. Jadi kita tahu rata-rata pertama berapa, rata-rata kedua berapa, kemudian variansnya berapa, kemudian kita tahu di sini bahwa T statistiknya segini, sementara T vertikalnya segini, berarti dia lebih kecil, sehingga kedua daerah ini, kedua klaster ini bahwa rata-rata gininya itu sama. Kemudian kalau yang dependen, artinya ada suatu tindakan atau suatu kebijakan, ada suatu treatment waktu, misalnya apakah terjadi perbedaan tingkat kemiskinan ya dari tahun 2020 dengan 2021 ya. 2020 awal pandemi ya, 2021 sudah mungkin perbaikan ekonomi gitu. Jadi tingkat kemiskinan diasumsikan bisa lebih kecil ya, lebih kecil daripada yang 2020. Nah, ini artinya dia bersifat dependen, diukur dua kali, Aceh diukur dua kali, Sumatera Barat diukur dua kali, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita pilih data analisis ya, kemudian kita pilih yang to sample yang pair. Nah, sama di sini kita pilih range pertama adalah yang miskin 2021, yang kedua adalah miskin 2020, kemudian ini sebagai label. Kemudian misalkan datanya ini 0 ya, hipotesis bedanya 0. Kemudian untuk output ranknya kita mau taruh di sini hasilnya. Nah, kita oke kan saja. Nah, kalau kita lihat dari uji T-nya di sini, nah ini T-nya negatif ya, yang kritikalnya yang ini. Jadi dia karena lebih kecil dari kritikalnya ya, atau absolutnya lebih besar dari nilai kritikalnya, atau p-value-nya ya, nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,5, artinya benar bahwa kemiskinan di tahun 2021 itu lebih kecil dari kemiskinan di 2020, terjadi pengurangan kemiskinan. Nah, seperti itu kalau yang bersifat dependent. Jadi ini boleh before, bisa after ya, bisa pre dan post. Jadi ada suatu kebijakan. Nah, sekarang kalau lebih dari 3, nah misalkan seperti ini, kemiskinan tadi kita bagi 3 kelompok ya, daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan selebihnya selain dari kedua kelompok ini. Jadi ada 3 kelompok, namanya menggunakan analisis ANOVA. Caranya data ya, analyze. Nah, di sini kita pilih yang namanya uji ANOVA single factor. Nah, nanti kita pilih di sini input range-nya, kita blok saja semua. Nah, di blok dia sebagai kolom. Nah, ini label ya, label. Kemudian output range-nya kita kasih misalkan di sini. Nah, kita oke kan. Nah, di sini ini ANOVA ya. Jadi ANOVA itu dia langsung baca grup 1 itu ada 10 anggota, nih 7 anggota, 17 anggota. Nah, kemudian dilihat ANOVA-nya nih. Di sini F startnya segini, F kritikalnya segini, lebih kecil. Jadi boleh kita katakan tingkat kemiskinan secara rata-rata di 3 wilayah ini ya, daerah Jawa, Sumatera ya, daerah Jawa, Sumatera, dan selain kedua daerah itu dianggap sama gitu.
Oke, seperti itu yang bisa digunakan di analisis gunakan Excel. Nanti kalau misalkan ini signifikan yang mana yang berbeda, berarti kita uji satu-satu. Jadi inilah kode 1 dengan kode 2, kode 1 dengan kode 3, dan kode 2 dengan kode 3 diuji seperti ini, yang dua rata-rata. Karena ini aplikasi Office perkantoran, jadi tidak terlalu maksimal menggunakan untuk analisanya statistik, tapi untuk yang sederhana-sederhana seperti ini dapat kita lakukan dengan menggunakan Excel. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.